Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan kita kembali di sirkuit Mandalika untuk sama-sama melihat bagaimana progres yang sedang dikerjakan pada hari ini, yang mana kita tahu pembenahan terus dilakukan di semua titik untuk persiapan menjelang gelaran WSBK yang tidak lama lagi akan kita selenggarakan di sirkuit kebanggaan Indonesia. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan atau sampaikan juga ke teman-teman ya, terkait dengan gelaran WSBK nantinya di sini dan kondisi dari sirkuit Mandalika sendiri. Hal pertama yang ingin saya bagikan yaitu kalau kita melihat akhir-akhir ini ya, harga dari tiket pesawat yang naik ini dan kondisi antusias penonton yang hadir di saat MotoGP kemarin atau di saat WSBK lalu. Jadi untuk sikon harga tiket pesawat, maksudnya bukan tiket dari nonton GP ini ya, naiknya harga tiket pesawat belakangan ini sudah mungkin kita sama-sama keluhkan sekali ya, atau semua kalangan masyarakat juga mengeluh atas hal ini. Bahkan pemerintah dari Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah bersurat ke Kementerian Perhubungan untuk meminta kebijakan soal harga tiket yang dinilai memberikan atau yang memberatkan wisatawan sendiri. Ya, kita harap ya Kemenhub dari Republik Indonesia nanti bisa mempertimbangkan hal ini. Karena kalau kita lihat ya, sangat mengkhawatirkan dengan tingginya harga ini akan berdampak terhadap turunnya minat wisatawan yang berkunjung ya ke beberapa daerah atau ke Nusa Tenggara Barat khususnya misalnya. Apalagi dalam waktu dekat ini beberapa event internasional yang akan kita gelar di Pulau Lombok seperti Ironman, kemudian GT World Challenge Asia yang dijadwalkan pada Oktober nanti walaupun kita belum tahu pasti, serta World Superbike yang akan dilaksanakan di sirkuit Mandalika pada November 2022 mendatang ini. Event ini tentu membutuhkan penonton, kemudian tingginya harga tiket yang dikhawatirkan ini akan berdampak ke animo penonton sendiri ya. Jadi kalau kita berkaca sedikit kepada event MotoGP yang lalu, sebagian besar penonton merupakan penonton domestik. Dari Jakarta, dari Surabaya, dari Kalimantan, kemudian dari Sulawesi dan dari pulau-pulau Indonesia yang lainnya. Dan pada event tersebut ya, Nusa Tenggara Barat mampu menarik 100.000 wisatawan dengan perputaran uang yang mencapai 606,7 miliar rupiah, dan tentu ini merupakan peluang yang harus dipertahankan. Sedangkan tingginya harga tiket pesawat juga dikeluhkan warga lain yang mereka mengeluhkan harga tiket ini meningkat kok sampai 30% dari biasanya. Nah, misalnya saja sekarang untuk rute dari Pulau Lombok ke Bima sekarang sudah sekitar 1,3 juta rupiah ya. Padahal biasanya berkisar itu antara 700.000 sampai 900.000 rupiah. Hal senada juga ya, kalau kita lihat di Kabupaten Bima, beberapa bulan terakhir ini membuat jumlah calon penumpang juga mengeluh dengan tingginya harga tiket pesawat akhir-akhir ini. Jadi kita menilai tingginya harga tiket pesawat ini nanti akibat keterbatasan maskapai yang beroperasi di wilayah
Nusa Tenggara Barat, khususnya di wilayah Bandara Salahuddin Bima, dan ini sangat-sangat membatasi gitu ya kebutuhan masyarakat untuk mobilisasi atau keberangkatan masyarakat yang terus meningkat. Ini akan terbatas ya untuk menggunakan transportasi udara. Jadi solusi dari tingginya harga tiket sekarang ini paling tidak harus menghadirkan maskapai lain ini agar mereka tidak bebas menaikkan harga tiket lah ya. Mungkin saja seperti itu, dan kita bisa aja menganggap kebijakan manajemen maskapai di bandara terlalu berlebihan dengan menaikkan harga tiket. Karena bayangin aja ya, untuk tiket ke Bima ke Lombok sekarang juga sudah 1,3 juta. Belum lagi tiket dari Bima ke Denpasar, belum lagi Bima ke Jakarta, apalagi dari Lombok ke Jakarta dan sebagainya, atau dari Lombok ke pulau-pulau yang lain. Semoga saja segera harga tiket ini bisa dilakukan kebijakan yang lebih baik ya mengenai harga, atau mungkin penambahan maskapai mungkin, atau gimana caranya jangan sampai nanti event-event yang ada di seluruh pulau di Indonesia, atau event yang ada di Mandalika misalnya, atau event yang ada di Nusa Tenggara Barat, di Pulau Lombok misalnya, akan minimnya penonton nantinya. Jadi agak percuma gitu kan untuk ngadain event, agak percuma jadinya ngadain sebuah kegiatan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga saja kita sama-sama mendukung semua event yang ada di seluruh Indonesia, seluruh kegiatan yang ada di Mandalika, di Nusa Tenggara Barat khususnya. Dan hal lain yang ingin saya bagikan juga ya, sangat mengagumkan, sangat berkesan kalau Indonesia sudah dinobatkan sebagai negara terindah di dunia. Nah, ini pun keindahan alam atau pesona dari Indonesia sendiri memang sudah tidak ada habisnya ya. Daya pikat yang dipancarkan selalu dapat menarik perhatian bagi kita semua. Seperti salah satunya yaitu hutan hujan tropis yang tertua di dunia misalnya. Kemudian ribuan keanekaragaman hayati, flora dan fauna, lalu deretan ring of fire seperti gunung berapi yang aktif, serta keanekaragaman terumbu karang, lalu kawasan lindung, kemudian garis pantai hingga pulau-pulau yang eksotis yang selalu dapat membuat decak kagum baik wisatawan lokal maupun turis yang datangnya dari mancanegara. Namun mungkin teman-teman tahu sekalian ya, kalau baru-baru ini lembaga situs analisis survei asal Inggris money.co.uk itu merilis daftar peringkat negara-negara dengan panorama dan kondisi alam terindah di dunia. Dan dari hasil survei tersebut, mereka menobatkan kalau Indonesia sebagai negara terindah dengan panorama alam yang terbanyak dan terbaik dengan menempati peringkat nomor 1, mengalahkan 49 negara lainnya. Termasuk di sini ada Selandia Baru, ada Jepang, ada Prancis. Dan Indonesia menjadi negara terindah itu dikarenakan wilayahnya terdapat keindahan panorama alam yang indah yang menjadikannya sebagai daya tarik tersendiri bagi para pelancong dari penjuru dunia.
Sejumlah destinasi wisata populer yang menyajikan keindahan alam pun telah tersedia seperti Bali, kemudian hutan tropis di Sumatera dan Kalimantan, termasuk juga cagar alam atau biosfer dan sejumlah situs warisan dunia UNESCO seperti Taman Nasional Komodo. Tidak hanya sebagai negara terindah ya, Indonesia pun sekarang sudah memiliki sirkuit balap motor ya, MotoGP Mandalika yang mencuri perhatian dunia dan dianggap sebagai sirkuit motor tercantik di dunia yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat dan telah kita resmikan oleh Pak Presiden kita beberapa waktu lalu. Lalu sirkuit Mandalika sebagai lokasi ajang internasional MotoGP membuktikan bahwa pentingnya mengekspos keindahan alam atau keunggulan yang dimiliki Indonesia. Mantap sekali ya teman-teman ya. Jadi Indonesia sudah menjadi urutan nomor 1 negara-negara yang negara terindah di dunia. Jadi sudah dinobatkan. Mantap sekali, keren sekali ya. Alhamdulillah, dan kita sangat-sangat senang sekali. Dengan aneka kekayaan alam dan keanekaragaman yang Indonesia miliki dan sejumlah sederetan event-event internasional yang akan digelar dan terus digelar di Indonesia ini, baik itu di masing-masing pulau, masing-masing provinsi. Jadi mari kita ekspos seluruh kekayaan alam yang ada yang dimiliki oleh Indonesia ya, keindahan atau keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia agar makin mantap dan makin Indonesia tetap menjadi yang terindah dan membuat semua negara decak kagum. Dan keuntungan itu buat siapa lagi kalau nggak buat rakyat Indonesia. Oke, itu dulu yang bisa saya bagikan buat kalian semua dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Kalau kalian suka videonya silahkan di like, kalau nggak suka silahkan di dislike dan kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.